Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad bazal muttaqun. Wa qala tabaraka ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari Jumat Mubarak. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di masjid Allah, di rumah Allah. Dan insya Allah bersama kita adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasiat takwa, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mentaati Allah. Mentaati Allah yakni dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan berupaya dengan sekuat tenaga menjauhi seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah takwa adalah bekal yang terbaik baik di dunia ataupun di akhirat. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tahun 1442 Hijriah, tanggal 2 Muharram, dan bertepatan pula hari ini di bulan Agustus, hari raya atau hari kemerdekaan kita Indonesia. Insyaallah kita akan bahas tentang hijrah dan kemerdekaan. Saat Islam turun ke dunia yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dunia pada saat itu dikuasai atau dieksploitasi oleh dua kekuatan besar adidaya, yakni Persia dan Romawi, di mana kedua adidaya ini mereka menjajah, mereka merampok kekayaan dan juga memperbudak rakyatnya serta menghancurkan moral manusia. Hari itu atau saat itu hawa nafsu bak Tuhan. Manusia tak punya pegangan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah alam, mereka juga menyembah manusia dan binatang. Kita kenal di Mesir bagaimana Firaun dipuja dan disembah sebagai Tuhan, dan di Romawi para kaisar dianggap sebagai titisan dewa yang perintahnya tidak boleh dilawan. Pada saat demikian Islam turun. Islam datang sebagai risalah yang mulia yang membebaskan dan memerdekakan umat manusia. Misi Islam adalah pembebasan dan kemerdekaan dari penyembahan kepada manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tersirat dalam pernyataan seorang utusan Nabi besar Muhammad SAW. Dia adalah sahabat Rasulullah. Dia bernama Rib'i bin Amir At-Tamimi. Dia diutus oleh Rasulullah bersama pasukan yang akan menyerang Persia pada perang Qadisiyah. Itu bisa kita lihat di dalam karya Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah.
Bagaimana sebelum pecahnya perang Qadisiyah yang dimenangkan oleh umat Islam pada saat itu mengalahkan Persia, utusan Rasulullah ini yakni Rib'i bin Amir menemui panglima perang Persia yang bernama Jenderal Rustum. Di hadapan Rustum, utusan Rasulullah ini berkata, Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah, dari kesempitan dunia menuju keluasannya, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Inilah misi Islam, membebaskan dan memerdekakan manusia. Bangsa Arab yang semula penyembah berhala terbagi menjadi beberapa kelas sosial. Ada bangsawan, ada rakyat jelata, dan bahkan budak. Maka diubah oleh Islam, semuanya setara dan hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia seorang pengembala kambing. Kita kenal sahabat Bilal bin Rabah. Dia adalah mantan budak Habsyah, dari Habasyah. Kemudian di dalam Islam, dia setara atau sederajat dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Abdurrahman bin Auf, yang mereka adalah bangsawan dan saudagar. Inilah hakikat Islam ketika diturunkan, yakni tidak mengenal strata sosial, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat salah satu bentuk penghambaan manusia kepada manusia adalah menuhankan aturan manusia. Aturan yang dibuat berdasarkan hawa nafsu, baik oleh para raja, oleh para rahib, oleh para pendeta atau bangsawan, yakni mereka itu menentukan halal dan haram. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka telah menjadikan para pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, maka seorang Nasrani yang bernama Adi bin Hatim protes kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami umat Nasrani tidaklah menghambakan kepada pendeta-pendeta kami, tidaklah kami menyembah rahib-rahib kami." Lalu Rasulullah menjawab, "Alaysa yuharrimuna ma ahalallah fatuhrimuna wa yuhilluna ma haramallahu fatastahiluna?" Bukankah mereka telah mengharamkan apa saja yang telah Allah halalkan, dan mereka telah menghalalkan apa saja yang telah Allah haramkan? Lalu Adi bin Hatim mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, iya seperti itu." Maka Rasulullah berkata, "Fatilka ibadatuhum." Itulah bentuk penghambaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin manusia membuat hukum bagi manusia lainnya, sementara mereka sendiri penuh kelemahan dan keterbatasan, saling bertentangan dan punya kepentingan sendiri? Ini yang justru sekarang diwadahi dalam sistem demokrasi. Manusia berkumpul untuk membuat aturan hidup bagi manusia yang lainnya. Pasti aturan yang lahir itu menguntungkan dirinya, kelompoknya atau pendukungnya saja. Tidak ada keadilan bagi semua. Maka ingatlah, setiap muslim wajib mentaati aturan Allah, bukan hukum yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Allah berfirman, "Am lahum syaraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah." Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan? Ini Allah firmankan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 21. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan berkata, maksudnya mereka tidak mengikuti apa yang disyariatkan Allah kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad SAW,
yang berupa agama yang lurus, namun mengikuti apa yang disyariatkan oleh setan-setan mereka dari kalangan jin dan manusia. Maka Rasul bersabda, bagaimana Islam ini tidak mengenal strata sosial. Keadilan Islam ini akan terasa bagi siapa saja. Dalam sabdanya Rasul mengatakan, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarkuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi wa ayyumallah law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'ta yadaha. Hai manusia, sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang-orang yang memiliki kedudukan di antara kalian mencuri, mereka biarkan tidak dihukum. Namun jika orang-orang yang lemah, yakni rakyat biasa yang mencuri, mereka menegakkan hukum itu atas mereka. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya. Inilah keadilan Islam yang hari ini hilang dari hukum yang kita lihat di negeri ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan Islam, manusia akan terbebas dari kezaliman dan keburukan agama-agama, ideologi dan ajaran selain Islam. Kaum muslim dan umat manusia akan mendapatkan kelapangan. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Maka di momen hijrah hari ini, saatnya kita hijrah menuju Islam secara hakiki, secara kafah. Di momen kemerdekaan ini, saatnya kita merdeka secara hakiki, bebas dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah semata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala tabaraka ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul ghailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara din wahdul man hadalal muslimin wa dammar a'da'ad din wagla kalimatika ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.